Saudara-saudariku terkasih, jumpa kembali dengan saya Clemens Hayon SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Memasuki minggu pertama masa Advent ini, saya mengajak kita untuk menguatkan hati, saling meneguhkan agar kita dapat menghadapi aneka tantangan dan agar kita menemukan jalan keluar dalam mengatasi setiap pergumulan hidup kita. Yesus ingatkan kepada kita, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, teguhkan dan kuatkan kami di tahun awal liturgi ini. Bahwa hendaknya kami teguh, kuat dalam iman dan pengharapan akan Dikau, akan Dia yang akan datang. Bahwa sekalipun kami menghadapi aneka tantangan cobaan, tapi Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Kuatkan kami lewat firman-Mu. Doa ini kami sampaikan ke hadapan-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan serat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana perasaan kita di saat mendengarkan bacaan Injil tadi? Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kita lihat juga alami situasi global dan di sekitar kita saat ini. Ada banyak curah hujan
hingga banjir menggenangi rumah-rumah penduduk dan jalan-jalan. Juga ada banjir bandang. Sementara di tempat lain sangat kurang curah hujan. Ada kebakaran hutan. Deru laut bisa kita lihat seperti tsunami. Jutaan pengungsi dan migran tanpa masa depan dan tanpa harapan. Hal negatif juga bisa terjadi pada diri kita sendiri melalui kecelakaan, kemunduran, penyakit, kematian, kehilangan kerja. COVID-19 di Eropa termasuk kita di Belanda yang semakin meningkat. Rumah sakit yang penuh sesak. Itu semua bisa menimbulkan rasa takut. Takut akan apa yang ada dan takut akan apa yang akan datang. Juga ada ketegangan di panggung politik. Putin yang mematikan keran gas. Amerika Serikat dan Cina bertindak seperti dua ayam jago yang lagi beradu. Penjarahan, kriminal, dan korupsi. Di Indonesia ada penangkapan terduga teroris Jemaah Islamiyah. Dan kita disodorkan bacaan ini. Semua itu rasanya seperti menambah kecemasan kita di akhir tahun ini. Mungkin saudara-saudariku berpikir, bukankah kita sudah mendengar Injil itu? Mengapa diulang lagi? Memang sangat mirip dengan Injil 2 minggu yang lalu. Tapi saudara-saudariku, itu dari Injil Markus. Hari ini dari Injil Lukas. Hari ini tahun liturgi baru. Dan selama beberapa bulan ke depan kita akan mendengar kata-kata dari Injil Lukas. Tetapi sekalipun tahun liturgi baru dan penginjilnya beda, pesan Injil tetap aktual. Karena semua yang tertulis di dalamnya bisa merujuk pada situasi hari ini, masa kini. Berhadapan dengan semua itu, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang disampaikan Yesus? Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Angkat kepalamu. Jangan biarkan pikiran tumpul oleh linglung kemabukan dan kekhawatiran hidup. Berjaga-jaga, berwaspada dan berdoa, kata Yesus. Waspada bahwa kita tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi memperhatikan dunia dan sesama manusia. Melihat hal-hal positif yang ada di sana, serta ingin berkontribusi padanya. Juga kita berdoa sambil kita mendengarkan firman Tuhan dan menantikan kedatangan Yesus di antara kita. Sehingga kita kuat dan semangat untuk hidup dari firman-Nya dan meneladani perbuatannya. Hari ini kita menyalakan lilin Advent pertama. Itu hanyalah cahaya yang sangat kecil di dunia yang sangat gelap bagi banyak orang. Tetapi itu ada dan tetap menjadi cahaya harapan dan keinginan untuk dunia yang lebih baik melalui kedatangan Yesus di tengah-tengah kita. Dia hanya bisa datang ke tengah-tengah kita jika Dia diterima, jika kita membantu membangun dunia, melaksanakan cinta kasih, dan hidup dalam damai satu sama lain. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global di saat ini,
juga mengalami aneka pergumulan, tantangan, dan situasi COVID yang belum beranjak dari tengah kita. Aneka bencana, musibah, dan malapetaka yang kita hadapi. Mari kita mohon kekuatan. Mari kita mohon kiranya kita saling meneguhkan satu sama lain dan tetap berharap teguh dalam iman pada Dia Sang Pemilik kehidupan. Dan semoga kita sekalian dikuatkan, dituntun, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.